Kalau dia tidak menentang akan kewajiban sholat tersebut, maka dia tidak dikafirkan. Para ulama dan mereka berargumentasi dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan, tapi bagi kita sebagai seorang muslim dan seorang muslimah agar selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan kecintaan kita kepada salat dan diwafatkan kita dalam keadaan kita masih melakukan ibadah salat. Ini janganlah seseorang selalu mengandalkan dirinya, para hadirin dan hadirat, kesalehannya, ketakwaannya, ketaatannya. Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling suci, Rasulnya Allah, Nabinya Allah, dalam keadaan beliau sedang sholat. Dan sholat beliau adalah sholat yang paling berkualitas, yang dilakukan oleh seorang manusia di muka bumi ini. Namun, Nabi kita SAW berdoa kepada Allah sebelum beliau sholat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk menyebut namamu. Bantulah aku ya Allah untuk bisa bersyukur kepadamu. Dan bantulah aku ya Allah agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Subhanallah, seorang Nabi, seorang Rasul. Ya, ini yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan beliau adalah manusia yang dijaga oleh Allah. Manusia yang pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi bersamaan dengan itu, ya, beliau serahkan urusan beliau kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah membantu beliau dalam salat beliau. Nah, kita yang bukan siapa-siapa, kita bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan seorang ulama, bukan siapapun, maka tentunya kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tadinya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mereka salat bersama kita, mereka ruku dan sujud bersama kita, ya, di masjid. Kemudian subhanallah, ya, hari ini ada di antara mereka yang meninggalkan salat, ada di antara mereka yang sudah tidak ruku dan sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini harus ada selalu kekhawatiran pada diri kita. Harus ada selalu rasa takut. Ya, jangan sampai ya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, mencabut hidayah itu dari kita. Maka di sana ada hal-hal yang selalu harus kita jaga. Di antara hal yang disebutkan oleh para ulama agar seseorang itu bisa istiqomah dengan salatnya, dia menjaga salat dari salat sunnah. Karena kalau seandainya ya salat sunnah dia tidak jaga, maka hanya satu kekuatan yang dia punya, salat wajib. Kalau seandainya terjadi sesuatu futur atau lain sebagainya, dia meninggalkan salat, maka ini akan menjadi bermasalahan dalam hidupnya. Jelas ya? Jadi kita selalu berdoa kepada Allah dan menjaga salat-salat sunnah, dan kita jangan mengandalkan kita sudah ngaji, kita sudah tamat kitab ini, sudah tamat kitab itu, ya, iman kita di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dorongan untuk kita berbuat dosa, dorongan untuk kita berbuat maksiat itu sungguhlah sangat banyak, ya, terlebih ya teman-teman yang terkadang yang mungkin tinggal di negeri yang bukan mayoritas muslimin, yang tentunya syubhat dan syahwat akan semakin kuat, semakin kencang, maka tentunya ya selalu kita memohon kepadanya hidayah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah kita di atas agamamu. Ya, dan kita tidaklah lebih mulia dari seorang laki-laki yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW, yang Rasulullah mempercayakan dia untuk menulis Al-Quran, dan dia menghafal beberapa ayat Al-Quran. Dia telah melihat wajahnya Rasulullah, telah melihat wajahnya Abu Bakar, melihat wajahnya Umar. Kemudian dia tidak hanya
meninggalkan sholat, tapi laki-laki ini murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak hanya murtad dari agama Allah, tapi dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tentunya ini sesuatu yang harus ya tepati dalam diri kita, harus ada ketakutan, jangan sampai para hadirin dan hadirat hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Disebutkan oleh Syekh di sini, qala katsirun minhum innal imana qaulun wa amalun wal islamu fi'lu ma furida 'alal insani ay yaf'alahu idza dzukira kullu ismin ala hiddatihi madmunan ila al-akhar faqila al-mu'minuna wal muslimuna jami'an aw mufradan uridu bi ahadihima ma'nan lam yuridu bil akhar wa in dzukira ahadun al ismain syamal al kulli atau syamal al kull wa ammahum. Baik, masyaallah, ini kaidah yang sangat penting yang harus kita ketahui di dalam istilah yang disebutkan oleh para ulama antara Islam dengan al-iman. Baik, saya artikan dulu, insyaallah kemudian saya jelaskan. Wa qala katsirun minhum, dan kebanyakan dari mereka para ulama dari kalangan ulama Ahlussunnah wa qala katsirun minhum annal imana qaulun wa amalun, bahwasannya iman itu adalah ucapan dan amalan. Wal islamu fi'lu ma furida al insan ay yaf'alahu, bahwasannya Islam adalah perbuatan yang diwajibkan kepada manusia. Mati ya? Oh gitu. Di situ apa akunnya tuh? Apa ini? Apa passwordnya? Apa passwordnya wifi di sini? Oh sudah kelihatan. Tes 1 2 coba. Ya udah. Baik, kita lanjutkan. Sudah kelihatan? Sudah. Cek sudah coba. Sudah cek sudah coba. Cek sudah coba. Udah. Udah. Cek. Kita lanjutkan. Cek setelah dicoba. Suaranya belum keluar. Cek setelah dicoba. Cek setelah dicoba. Udah.
Cek satu dua coba. Cek satu dua coba. Tab, kita lanjutkan. Disebutkan. Tab, disebutkan oleh Syekh rahimahullah, saya baca kembali. Wa qala katsirun minhum innal imana qawlun wa amalun wal islamu fi'lu ma furida 'alal insani ay yaf'alahu. Dan kebanyakan dari mereka para ulama mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaul wal amal, sebagaimana telah kita bahas pembahasan sebelumnya. Wal islamu fi'lu ma furida 'alal insan ay yaf'alahu. Adapun Islam adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia untuk melakukannya. Idza dzukira kullu ismin ala hiddatihi madmunan ilal akhar. Jadi ketika disebut setiap nama dengan satu penyebutan, maka masuk kepadanya yang lainnya. Baik, faqila al-mu'minuna wal muslimun jami'an aw mufradan. Dan ada yang menyebutkan bahwasanya mukminin dan muslimun adalah kalimat yang sama. Urida bi ahadi man ma'na lam yuridil akhar. Wa in dzukira ahadul isman syamalal kulla wa ammahum. Jadi maksudnya begini. Ketika disebutkan Islam, maka masuk di dalamnya adalah iman. Namun kalau seandainya disebutkan antara Islam dengan iman, maka Islam adalah amalan zahir dan iman adalah amalan batin. Saya ulangi kembali. Ketika disebut kalimat Islam, maka masuk di dalamnya al-iman. Dan begitu juga ketika disebut al-iman saja, maka masuk di dalamnya al-Islam. Namun kalau seandainya disebutkan dalam satu kalimat Islam dan iman, maka Islam adalah amalan zahir, sementara iman adalah amalan batin. Baik, bisa difahami ya? Baik, sebagaimana kaidah atau istilah yang disebut oleh para ulama, ketika disebut bersendirian maka mencakup dua-duanya. Tapi ketika disebutkan audionya kurang jelas, sangat kecil. Oh, baik. Bisa diperbaiki sebentar. Oh, baik, sebentar. Cek 1 2 coba. Udah. Gimana suaranya sekarang? Dengan lebih bagus ya. Baik. Saya baca ulang lagi. Masih agak, apalagi mungkin Ustaz Afwan. Cek 1 2 coba. Ada naga, ada suara pantulan. Oh, baik. Kurang jernih. Sekarang gimana suaranya, udah jelas? Sedikit lagi Ustaz. Cek 1 2 coba. Cek 1 2 coba. Udah. Jelas suaranya. Oh, masih samar ya. Cek. Suaranya kecil atau sekarang gimana suaranya? Suaranya udah lumayan bagus, tapi agak pecah gitu. Udah namatin. Oke, mohon maaf. Cek 1 2 coba. Sudah. Oke. Sekarang gimana suaranya? Sudah mulai bagus? Boleh dicoba dulu Ustaz. Baik, saya coba. Berarti saya baca dari awal ya. Baik. Qala al-Imam al-Ismaili rahimahullahu taala, wa qala katsirun minhum innal imana qaulun wa amalun wal islamu fi'lu ma furida 'alal insani ay yaf'alahu. Idza dzukira kullu ismin ala hiddatihi. Muncul hilang Ustaz Afwan. Oh, baik. Timbul hilang. Oh, baik, sebentar ya.
Oh, tambah mic ya. Minhum, yaitu kebanyakan dari ulama berkata, innal imana qaulun wa amalun, bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan. Wal islamu fi'lu ma furido alal insani ayyaf'alahu, bahwasanya Islam adalah perbuatan yang diwajibkan kepada manusia untuk melakukannya. Taib. Jadi para ulama ketika mereka menyebutkan tentang Islam adalah amalan-amalan yang sifatnya zahir, salat, haji, membayar zakat. Taib. Nah, ketika pembahasannya adalah iman, maka iman adalah amalan hati. Taib. Iman adalah amalan hati. Nah, siapa saja yang seseorang itu beriman, maka dia sudah pasti muslim. Tetapi orang yang dia itu muslim, belum tentu dia beriman. Bisa saja dia sholat, dia puasa, dan lain sebagainya, bukan karena keimanannya, tapi karena ketidakenakan orang-orang yang ada di lingkungannya, sehingga dia sholat, dia menampakkan keislamannya, namun belum tentu dia orang yang beriman. Namun orang yang beriman, mereka sudah pasti sebagai seorang muslim. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril ya tentang maratibuddin, tingkatan agama, malaikat Jibril bertanya pertama kali tentang apa itu Islam. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang apa itu iman. Perhatikan, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang rukun Islam, itu semuanya kembali kepada amalan-amalan yang zahir. Tapi ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang iman, maka Nabi SAW menyebutkan tentang permasalahan-permasalahan yang sifatnya batin. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikat, dan seterusnya. Baik. Nah, idza dzukira kullu ismin ala hiddatihi madmunan ilal akhar. Jadi kalau seandainya disebutkan satu kalimat Islam saja, maka masuk di dalamnya iman. Saya ulangi, ketika disebut satu saja Islam, ya, maka masuk di dalamnya al-iman. Taib. Nah, begitu juga ketika disebut iman saja, maka sudah pasti masuk di dalamnya al-Islam. Namun faqila al-mu'minuna wal muslimuna jami'an, tetapi kalau seandainya disebut kalimat mu'minun dan muslimun sekaligus, urida bi ahadima ma'nan lam yurida bil akhar. Taib. Maka iman itu adalah amalan yang batin, adapun Islam adalah amalan yang zahir ketika disebut bersamaan. Wa in dzukira ahadul ismain, tapi kalau seandainya disebut satu dari nama saja, maka mencakup di dalamnya dua-dua. Jadi istilahnya para ulama, idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Taib. Idza iftaraqa ijtama'a, ketika dia disebutkan sendiri Islam saja, maka masuk dalamnya iman. Namun kalau seandainya digabungkan antara iman dengan Islam, maka Islam adalah amalan zahir, adapun iman adalah amalan batin. Taib. Saya sebutkan dengan contoh yang lain supaya lebih jelas. Di sana ada fakir dan miskin. Ada fakir dan miskin. Orang yang miskin adalah orang yang dia punya kebutuhan sehari untuk hidupnya. Adapun orang yang fakir, orang yang tidak punya apapun. Iya. Nah, ketika disebutkan miskin,
maka masuk dalamnya fakir. Namun kalau seandainya disebutkan dua-dua dalam satu kalimat, muslim dan fakir, fakir dan miskin, maka fakir mananya ini, miskin mananya ini. Nah, begitu juga tentang kalimat Islam dengan iman. Ketika hanya disebut Islam saja, maka masuk di dalamnya iman. Namun kalau seandainya disebut antara Islam dan iman, Islam itu adalah amalan zahir dan iman adalah amalan batin. Baik. Wa katsirun minhum qalu, dan sebagian para ulama yang lainnya mereka mengatakan bahwasanya Islam dan iman itu satu. Ya, bukan dengan kaidah yang kita sebutkan tadi. Dan memang inilah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama salaf. Apakah Islam dan iman itulah satu kalimat? Apakah dia kalimat yang berbeda? Sebagian para ulama mengatakan itu kalimat yang berbeda. Dan sebagian mengatakan bahwasanya inilah kalimat yang sama. Tetapi para ulama menerangkan ketika mensyarah kitab ini, mereka menerangkan bahwasanya khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, apakah Islam dan iman itu memiliki satu makna ataukah tidak, itu khilaf yang tidak ada thamarahnya. Maksudnya, apakah dia menyamakan ataukah dia tidak menyamakan? Maka di sana ada hal-hal yang bisa menggugurkan iman dan Islam seseorang, dan ada hal-hal yang akan meningkatkan iman dan Islam seseorang. Ya, jadi apakah dia membedakan antara Islam dan iman? Siapa saja yang membuat amalan-amalan yang bisa menggugurkan keimanan dan keislamannya, maka dia keluar dari Islam. Jelas ya? Jadi ini cuma istilahat yang disebutkan oleh para ulama, yang mana terkadang para ulama kita ada khilaf-khilaf yang terjadi ya di dalam sebuah permasalahan. Mereka tidak terlalu memperuncing permasalahan tersebut karena terkadang tidak memiliki thamarah yang besar ya di dalam khilaf tersebut. Misalnya contoh yang lainnya supaya lebih jelas. Para ulama mereka menyebutkan siapa yang lebih mulia, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Ada sebagian mengatakan bahwasanya orang miskin yang bersabar itu lebih mulia daripada orang kaya yang bersyukur. Karena orang miskin yang bersabar mereka lebih cepat masuk surga dibandingkan orang yang kaya yang bersyukur. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan ini pembahasan tidak perlu untuk dibahas. Mana yang lebih mulia, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, karena tidak ada thamarah yang besar di situ. Ya, karena memang ilmu ini sebanyak apapun yang kita curahkan untuk mendapatkan ilmu, maka kita baru mendapatkan secuil daripada ilmu. Nah, ketika kita telah mencurahkan segalanya untuk mendapatkan ilmu, hanya secuil ilmu yang kita dapatkan, maka di sini seseorang harus lebih semangat mempelajari hal-hal yang itu ada bentuk amalan yang dia harus praktekkan. Ya, sebagaimana yang populer yang cukup ma'ruf ya, ketika ada orang bertanya kepada Syekh Shalih Fauzan, apakah Nabi Yusuf alaihissalam menikah dengan Imratul Aziz yang ada dalam surat Yusuf? Syekh Shalih Fauzan menjawab, saya tidak menghadiri walimahannya. Ya, dan saya juga pernah hadir di pengajiannya Syekh Soleh Suhaimi ya hafizahullah taala ketika beliau berkunjung ke Aceh pada waktu itu. Ya, nah salah satu soal yang ditanya kepada beliau, apa perbedaan di antara syaitan dengan iblis? Itu ditanyakan kepada beliau. Kemudian Syekh sempat marah. Ini pembahasan yang kalau kamu tidak tahu, ini tidak memudaratkan dirimu. Jadi tanyalah sesuatu perkara yang bisa menambah keimananmu dan ada praktek amalan yang kau amalkan dalam kehidupanmu. Ya, maka para ulama kita membenci hal-hal yang sifat perkara khilaf yang tidak ada thamarahnya. Baik, namun di sini Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu taala yang menyebutkan mimbabil faidah. Ya, ida isyarat bahwasanya ada ulama yang menyamakan antara Islam dengan iman, ada ulama yang membedakan antara Islam dengan iman, namun itu semuanya tidak memberikan pengaruh walaupun terjadi perselisihan dari sisi lafadznya. Nah, dalil ulama yang mengatakan bahwasanya Islam dan iman itu sama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu." Barang siapa yang seseorang mengikuti selain dari agama Islam, ya, maka tidak diterima darinya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam dengan iman adalah sama. Siapa yang seseorang tidak mengikuti Islam, maka imannya tidak sah. Begitu juga falau annal imana ghairuhu lam yuqbal. Falau annal iman ghairuhu lam yuqbal. Maka imannya selain daripada Islam itu tidak akan diterima. Dan juga Allah mengatakan fa akhrajna man kana fiha minal mu'minina fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin
fa akhrajna, dan kami mengeluarkan siapa saja yang ada di dalamnya dari kalangan mukminin, fama wajadna fiha, dan kami tidak mendapatkan di dalamnya selain rumah dari kalangan muslimin. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara mukmin dengan muslim, tidak dibedakan. Baik. Wa minhum man dhahaba ila annal islama mukhtasun bil istislam lillahi wal khudu'i lahu. Namun ada sebagian para ulama, mereka punya pandangan bahwasanya Islam adalah sesuatu yang sifatnya khusus, di mana seseorang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah. Wal inqiyad li hukmihi, dan kemudian dia mempraktekkan, melaksanakan dari hukumnya Allah fima huwa mu'minun bihi, dari apa yang dia imani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qalatil a'rabu amanna. Ketika orang-orang Arab, dia berkata amanna, kami beriman. Kul, katakanlah Muhammad kepada orang Arab yang berkata amanna, lam tu'minu, kalian tidak beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah oleh kalian kami telah menyerahkan diri. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, yaitu ketika masuk iman dalam hati kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lainnya, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahi yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada engkau dengan Islamnya engkau. Ya, Allah telah memberikan anugerah kepada engkau dengan Islamnya engkau. Kul, dan katakanlah, la tamunnu alayya, jangan kau mengatakan ini merupakan jasanya aku akan keislaman kalian. Akan tetapi ini merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, an hadakum, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian keimanan. Jadi di sini dari ayat yang saya baca di atas dan ayat yang saya baca di bawah, di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara iman dengan Islam. Ya, iman yang Islam yang pertama adalah seseorang tunduk dan patuh kepada Allah, dan yang kedua adalah iman dengan dia mempraktekkan, menjalankan apa yang konsekuensi dari pengakuan dia sebagai seorang muslim. Wa hadza aidan dalilun liman qalahuma wahidun, dan ini juga adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya Islam dengan iman adalah satu. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita bingung dari apa yang saya sebutkan tentang iman dan Islam, ya seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah sesuatu yang tidak ada thamarah, khilaf yang terlalu berat. Ya, apakah yang menyebutkan Islam itu satu dengan iman ataukah berbeda? Sebagaimana di sana ternukilkan dari sebagian para ulama salaf, ya, tentang kekalnya neraka. Ya, nah sebagian para ulama ternukilkan dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan ada neraka itu fana, neraka itu fana. Tapi setelah kita menyelidiki dan melihat kembali ucapan-ucapan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagian itu sahih dan sebagian itu tidak sahih, yang dimaksudkan oleh mereka bahwasanya neraka itu fana, yaitu neraka bagi orang-orang mukminin. Ya, siapa saja yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar biji dzarrah dan dia tidak berbuat kekufuran dan kesyirikan, maka mereka semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, sehingga ketika diangkat seluruh orang-orang yang beriman di dalam surga, tidak ada tersisa satupun lagi orang yang beriman. Maka dengan makna ini, ya, neraka bagi mereka itu fana. Jadi khilaf para ulama, ya, tentang fananya neraka itu adalah khilaf yang sifatnya cuma lafaz saja. Tetap mereka mengatakan neraka baginya, bagi orang-orang kafir, dan neraka bagi munafikin itu juga itu tidak akan pernah lenyap dan dia akan selalu abadi selama-lamanya. Jelas ya? Kita lanjutkan kembali. Wa yaqulun, mereka alul hadis berkata, innallaha yukhraju minan nari qauman min ahli tauhidi bisyafaati syafi'in birahmatihi. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka kaum dari kalangan ahlu tauhid
dengan syafaat orang-orang yang akan memberikan syafaat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna syafa'ata haqqun, bahwasannya syafaat itu adalah hak. Kita ketahui dalam bab syafaat, para hadirin, ada 3 hal. Yang pertama, syafaat itu yang memberikan mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat, mereka adalah para nabi, mereka adalah para rasul, dan orang-orang soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemuliaan untuk memberikan syafaat. Yang ketiga adalah orang yang akan diberikan kepada mereka syafaat, di antaranya orang-orang yang mereka sudah masuk dalam neraka, yang kemudian mereka itu ditarik ke dalam surga dengan syafaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada para nabi dan rasul dan juga orang-orang soleh tadi. Nah, dari 3 hal ini, para hadirin, si penerima syafaat, dia tidak boleh mengatakan kepada orang yang diberikan syafaat oleh Allah dari para nabi dan rasul, ya Nabi, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku. Ya, ini tidak dibenarkan, karena syafaat itu milik Allah. Tetapi kita mengatakan, wahai Allah, berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Atau kita mengatakan, wahai Rasulullah, kalau Rasulullah masih hidup, berikanlah mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat untukku. Ya, maka ini boleh. Tapi kalau seandainya kita mengatakan, wahai wali fulan, berikanlah syafaatmu kepadaku, ya, maka kita katakan inilah perbuatan kesyirikan kepada Allah, karena syafaat itu mutlak milik Allah yang tidak berhak seorang pun memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia meminta kepada selain Allah dari syafaat itu, maka seakan-akan dia telah meminta dan berdoa kepada selain Allah, karena syafaat adalah doa yang khusus. Ya, syafaat itu artinya juga meminta, tapi permintaan yang lebih khusus daripada doa. Ketika seseorang berdoa kepada selain Allah adalah hal yang tidak dibolehkan. Begitu juga ketika dia meminta syafaat kepada makhluk tersebut, maka juga tidak dibenarkan, kecuali dengan lafaz yang saya sebutkan tadi, wahai fulan, wahai Rasulullah, kalau Rasulullah masih hidup, ya, doalah kepada Allah agar Allah memberikan syafaat kepadaku nanti kelak di yaumul qiyamah. Jelas? Nah, adapun hadis di mana para manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar dan kemudian mereka mendatangi para nabi, mendatangi para rasul, mereka tidak mengatakan kepada nabi dan rasul tersebut, wahai nabi dan rasul, segeralah melakukan persidangan, karena di antara bentuk syafaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mempersegerakan melakukan persidangan hisab manusia nanti kelak di yaumul qiyamah. Apa yang mereka lafadzkan? Mereka mengatakan, wahai Nabi Adam, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Nuh, wahai Nabi Isa, mintalah dan mohonlah kepada Allah agar Allah segerakan melakukan persidangan. Itu yang mereka minta. Mereka tidak meminta agar mereka melakukan persidangan, karena yang berhak untuk melakukan persidangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang penting yang perlu diketahui. Yang perkara ini terkadang tersamarkan dari sebagian orang ketika mereka meyakini bahwasanya Nabi itu memberikan syafaat, orang soleh memberikan syafaat, akhirnya dia mendatangi Nabi, dia datang ke kuburan Rasulullah, dia mendatangi kuburannya para wali, dan kemudian di situ dia berkata, wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku. Jelas ini perbuatan kesyirikan yang tidak dibenarkan dalam agama Allah. Maka di sini para hadirin dan hadirat, perlunya bagi kita untuk terus menggali, mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Ya, karena ini merupakan perkara prinsip, yang perkara yang ketika kita jahil dan kita ya tidak peduli dengan perkara yang seperti ini, dan kemudian kita terjatuh dalam kesyirikan meminta syafaat kepada selain Allah, kita khawatir kita tidak punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita telah berbuat kesyirikan kepadanya. Jelas? Wa inna syafa'ata haqqun. Naam, syafaat itu hak. Tetapi ketika syafaat itu hak, bukan berarti syafaat itu diminta kepada ya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kata Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah, innal hauda haqqun.
Al-Haud adalah sungai yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana letak haud tersebut di luar surga. Jadi haud itu letaknya di luar surga. Dia bukan berada dalam surga. Ya, makanya ada orang-orang yang mereka dihalau untuk tidak boleh minum dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah orang-orang yang mereka telah mengganti-ganti agama Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Khawarij dan juga dari kalangan Ahlul Bidah. Nah, kalau seandainya haud itu berada dalam surga, maka orang yang sudah masuk surga dia bisa menikmati apa saja dalam surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian berada dalam surga mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Jelas di sini, tetapi karena haud itu berada di luar surga, maka ada orang-orang yang mereka dihalau dan tidak berhak untuk meminum haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, apa sisi keterkaitan antara Al-Kautsar dengan haud? Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Muhammad kal kautsar. Rasulullah diberikan oleh Allah bernama Al-Kautsar. Nah, apa sisi keterkaitan antara Al-Kautsar dengan haud? Di sana para ulama mengatakan Al-Kautsar adalah sungai yang berada dalam surga, ya, namun airnya itu mengalir yang kemudian ke bawah ke haudnya tadi. Ya, jadi sisi perbedaannya, haud itu berada di mauqif di luar surga, Al-Kautsar itu berada dalam surga. Nah, sisi kesamaannya, air yang ada dalam haud itu berada dari Al-Kautsar. Maka siapa yang minum dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Mereka tidak pernah haus selama-lamanya. Dan juga wal mizanu haqqun wal hisabu haqqun. Mizan, timbangan itu hak. Ya, mizan adalah timbangan. Dan disebutkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang akan ditimbang kelak di yaumul qiyamah. Yang pertama yang ditimbang adalah amalan seseorang. Yang kedua yang ditimbang adalah catatan amalan seseorang. Yang ketiga yang ditimbang adalah orangnya itu sendiri. Semuanya teriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang memiliki 99 catatan amalan kejelekan dan 1 amalan kejelekan sejauh mata memandang. Nah, ketika ditimbang bitokoh yang bertuliskan la ilaha illallah dengan 99 catatan amalan, maka ternyata bitokoh yang bertuliskan la ilaha illallah itu lebih berat di sisi Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Hadis yang kedua atau ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amalan seseorang itu lebih banyak, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Tapi kalau seandainya catatan amalan kejelekan justru yang lebih banyak, maka dia berada dalam neraka. Tapi di sini yang ditimbang apa? Bukan catatan amalannya, bukan pula yang ditimbang apa? Orangnya, tetapi yang ditimbang apa? Amalannya itu sendiri. Yang ketiga, datang hadis dari Nabi SAW akan didatangkan nanti seorang laki-laki yang sangat gemuk, badannya besar, namun ketika ditimbang kebaikannya itu tidaklah seberat seperti kapas. Ya, kapas itu lebih berat daripada badannya dia dari kebaikan. Ya, sehingga dengan hadis yang saya sebutkan atau ayat dan hadis yang saya sebutkan menunjukkan bahwasannya mizan itu menimbang dari amalannya, catatan amalan dan orangnya. Adapun hisab, ya, hisab itu yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisab amalan seseorang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan pernah bergerak kaki seorang hamba sampai dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi umurnya dan hartanya dan masa mudanya dan ilmu yang dia punya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang seseorang itu dihisab, maka itu akan membuat berat buat dirinya. Makanya ada orang-orang yang mereka masuk ke dalam surganya Allah yang paling tertinggi
yaitu tanpa dihisab dan tanpa diadab. Yang kedua, ada orang yang masuk ke dalam surganya Allah dengan dihisab. Ada yang ketiga, orang masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan dia diadab dan kemudian dibakar dalam neraka dan kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa dengan azab dan juga tanpa dengan hisab. Karena ketika dihisab itu akan sulit. Ya, jangankan kita dihisab oleh Allah amalan kita. Ya, hari ini mungkin kita sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan, seorang bendahara yang kemudian manajer atau direktur ingin bertanya pengeluaran uang secara mendetail, itu kan berat buat seseorang. Nah, apalagi yang akan bertanya langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin hadirat, banyak berdoa kita kepada Allah. Dan tentunya di antara bentuk doa kita meminta agar Allah menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab dan juga tanpa diadab. Baik. Nah, kemudian kata Imam Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala, وَلَا يَقْطَعُونَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِأَنَّ عِلْمَ ذَلِكَ مُغَيَّبٌ عَنْهُمْ لَا يَدْرُونَ عَلَى مَاذَا يَمُوتُ عَلَى الْإِسْلَامِ أَمْ عَلَى الْكُفْرِ وَلَكِنْ يَقُولُونَ إِنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ وَالْأَحْوَاءِ وَالْآثَامِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْهُمْ ذَنْبًا أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ. Seseorang tidak memastikan siapapun min ahlil millah, dari penganut agama, bahwasannya dia sebagai penghuni surga atau dia sebagai penghuni neraka, karena ilmu akan fulan masuk surga, fulan masuk neraka adalah sesuatu yang tersembunyi dari kita. La yadruna ala madza yamutu. Kita tidak tahu dia mati di atas apa. Apakah dia mati di atas Islam ataukah dia mati di atas kekufuran. Ya, maka orang yang paling kuat permusuhannya kepada Islam hari ini di muka bumi ini sekarang masih hidup, kita tidak boleh mengatakan dia pasti masuk neraka, tidak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi SAW ketika melaknat beberapa orang musyrikin. Dan ternyata orang yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melaknatnya, ada di antara mereka masuk Islam. Mereka memerangi Islam, benci dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW mendoakan kejelekan untuk mereka. Ya, maka orang-orang yang hari ini mereka bermusuhan dengan Islam, tentunya terkadang tidak lebih besar permusuhan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah di zaman Nabi SAW masih hidup. Kecuali kita mengatakan kalau si fulan kafir itu, dia mati di atas kekafirannya, maka dia pasti masuk neraka. Ya, harus ada kait seperti itu. Tapi dengan kita mengatakan secara mutlak si kafir itu pasti masuk neraka, oh tidak boleh. Bisa saja di akhir hayatnya dia masuk Islam, di akhir hayatnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, yang kemudian Allah menghancurkan, menghapuskan semua dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Bisa difahami ya? Tetapi boleh kita mengkaitkan si fulan yang kafir itu, kalau dia mati dalam keadaan kafir pasti dia masuk neraka. Tapi tanpa kita mengkaitkan, ya, maka ini hal yang tidak dibolehkan. Jadi jangan salah paham ya. Karena ada sebagian orang kadang-kadang ketika ditanya apakah hanya orang Islam saja masuk surga dan orang kafir tidak masuk surga, terkadang untuk mencari untuk mencari atau ingin mendapatkan semua keinginan manusia, ya, menjawab dalam keadaan mutar-mutar nggak jelas. Ya, yang kesimpulannya kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Kita sepakat, kita nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Ya, kemudian dia berkata, hanya Allah yang lebih tahu siapa yang masuk surga
dan siapa yang berhak masuk neraka. Jadi kita jangan sok-sok memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Ya Allah yang lebih tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Naam, itu kita sepakat. Tapi masalahnya Allah dan Rasulnya telah mengkhabarkan syarat masuk surga itu iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Nah, siapa saja yang mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, dari kalangan musyrikin, dari kalangan Yahud, dari kalangan Nasara, dari kalangan munafikin, tempatnya dalam neraka. Ini sebuah kepastian. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka berada dalam neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Engkau mengatakan Allah yang lebih tahu. Nah, ini khabar yang Allah khabarkan dalam Quran. Sampaikan kepada mereka, kalau kamu ingin mendapatkan kemenangan di akhiratmu, kalau engkau ingin masuk surga, tinggalkan agama kekufuranmu dan masuklah ke dalam agama Islam. Tapi ketika Anda membuat kalimat neraka atau masuk surga, ya, dalam keadaan dia tidak mau menjazmkan orang yang mati dalam keadaan kufur tidak masuk neraka, ini sebuah kesalahan dan ini sebuah penyimpangan dari sisi akidah. Ya, tetapi kita mengatakan kita tidak bisa memvonis orang yang kafir itu ya masuk dalam neraka sampai kita ketahui dia mati atau tidak dalam kekafiran. Itu masalah yang harus kita garis bawahi. Walakin yaqulun, tetapi dikatakan inna man matal Islam. Siapa yang seseorang mati di atas Islam, mati di atas iman, dan kemudian dia menjauhi dosa besar, dan dia menjauhi dari hawa nafsu, dan dia menjauhi dari maksiat, fahuwa bin ahli jannah, maka insya Allah dia sebagai penghuni surga. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayatnya, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak disebutkan dari mereka berbuat dosa, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik manusia, jazaohum inda rabbihim, dan balasan bagi mereka di sisi Allah jannatu adan, surga adan. Jelas ya? Wa man syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'ainihi bi annahu min ahli al-jannah wa sahha lahu dzalika anhu fa innahum yashhaduna lahu bidzalik ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasdiqan li qawlihi. Dan siapa yang seseorang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dita'yin. Faham? Rasulullah menyebutkan fulan, fulan dan fulan sebagai penghuni surga, maka kita katakan itu sebagai penghuni surga selama itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yashhaduna bidzalik. Ya, karena sesungguhnya mereka telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, sebelumnya, pembahasan sebelumnya itu kita menyebutkan sifat umum. Apa sifat umumnya kita? Siapa yang beriman kepada Allah, taib, mati di atas keislaman, dan dia tidak berbuat dosa, dan dia tidak berbuat maksiat. Secara kaidah umum di mana tempatnya? Dalam surga. Tapi kalau seandainya tidak ada nas dari Nabi SAW, ya, bahwasanya si fulan masuk surga secara ta'yin, ada tetangga kita atau guru kita, kelihatan dia orang yang soleh, dia orang yang taat, tidak ada maksiat yang dilakukan, apakah kita bisa memastikan guru saya masuk surga? Tidak bisa kita pastikan. Tetapi yang dimaksudkan dengan poin sebelumnya, di poin ke-36, adalah poin yang bentuknya sifat. Siapa saja di antara orang yang beriman kepada Allah dan kemudian dia beramal soleh dan dia tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, maka di tempatnya dalam surga. Tapi ketika seseorang itu dita'yin oleh Nabi si fulan sebagai penghuni surga, maka kita katakan si fulan sebagai penghuni surga. Tidak boleh kita ragu. Sebagai bentuk pengikutan kita kepada Nabi SAW dan membenarkan apa yang dikhabarkan oleh beliau. Begitu juga sebaliknya ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan Fir'aun penghuni surga, Abu Lahab, Abu Jahal penghuni surga, astagfirullahaladzim, Fir'aun penghuni neraka, Abu Lahab, Abu Jahal penghuni neraka. Ya, maka jangan ragu sama sekali mengatakan Fir'aun penghuni neraka. Oh akhi, hati-hati jangan mengatakan Fir'aun penghuni neraka. Bisa saja Fir'aun sebelumnya dia bertobat, ini kan nggak tahu. Ya, Fir'aun bisa saja bertobat sebelum dia mati.
Iya, kita nggak tahu, cuman Allah sudah khabarkan Fir'aun itu penghuni neraka, udah final. Jangan sok-sok bijak, jangan sok sayang sama orang. Nabi yang lebih sayang kepada manusia dibandingkan kita, dan telah mengkhabarkan mereka semuanya berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan. Wa yaqulun, kemudian mereka ahlul hadis mengatakan, inna adzabal qabri haqqun yu'adzibullahu man istahaqqahu in syaa wa in syaa fa'anhu liqauli ta'ala an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Mereka ahlul hadis mengatakan bahwasanya azab kubur adalah hak. Yu'adzibullahu man istahaqqu insya'a, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadab siapa saja yang berhak untuk mendapatkan adab, siapa yang Allah kehendaki. Wa insya'a fa'anhu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, maka Allah akan maafkan mereka. Sebagaimana Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya, bahwasanya neraka itu mendatangi mereka, membakar mereka siang dan malam. Wa yauma taqumus sa'ah, dan hari di mana ditegakkan kiamah, adkhilu ala fir'aun asyaddal adab, maka masuklah alu Fir'aun, pengikut Fir'aun dan pengikutnya, dengan adab yang lebih dahsyat. Ya, jadi di dalam neraka mereka itu disiksa siang dan malam. Dan ini kata para ulama berlaku bagi orang kafir. Berlaku bagi orang kafir. Adabnya tidak akan pernah berhenti. Dan kelak di yaumul qiyamah, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab mereka itu lebih dahsyat. Maka dalam sebuah ayat yang artinya Allah mengatakan, telah celaka kita. Ya, penghuni kubur yang mereka diadab dalam kubur siang dan malam, mereka berkata kita telah celaka. Kenapa mereka mengatakan kita telah celaka? Karena mereka akan berpindah dari azab yang dahsyat kepada azab yang lebih dahsyat. Adapun orang-orang yang beriman, ya terkadang adab mereka itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa orang-orang yang hidup, dari amalan-amalan soleh yang seseorang niatkan untuk orang yang telah meninggal, maka ini akan meringankan adabnya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang kita punya, orang-orang yang kita cintai, ibu dan ayah kita meninggal, maka janganlah kita hanya mendoakan mereka ketika di awal meninggal, tapi setiap saat dalam sujud kita, dalam doa-doa kita selalu kita selipkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ibu kita, mengampuni dosa ayah kita, melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya dari taman-taman surga. Ya, ini adalah setiap saat kita selalu berdoa kepada Allah, bukan hanya di awal, ya, ketika mereka baru meninggal. Karena doa seorang anak itu akan terus bermanfaat kepada kedua orang tuanya. Maka jangan berat lisan ini, jangan berat lidah ini, karena berbakti kepada orang tua itu tidak terbatas ketika beliau masih hidup, tapi berbakti kepada orang tua itu sampai kita mati. Ya, diantaranya bentuknya kita mendoakan kebaikan kepada orang tua kita. Bukankah Nabi SAW ketika beliau diangkat sebagai Rasul, ya, dan meninggal ibu beliau telah 40 tahun lebih meninggal ibu beliau, atau sekian puluh tahun lebih meninggal ibu beliau, tapi Rasulullah SAW masih minta berdoa, masih minta izin kepada Allah untuk meminta berdoa kepada ibunya untuk diampuni dosanya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Saya ingin kita sampaikan, ibu Rasulullah sudah meninggal puluhan tahun lamanya, tapi Nabi ingin mendoakan kebaikan untuk ibunya, tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ibu kita seorang muslim, seorang muslimah, ayah kita seorang muslim, maka kita sebagai seorang anak jangan pernah melupakan orang tua kita. Ya, kita selalu mendoakan agar Allah melapangkan kuburnya. Ya, kita selalu memberikan apa yang kita punya dari rezeki, kita niatkan pahala untuk orang tua kita. Ya, terlebih ini sudah mendekati Hari Raya Idul Adha, yang kemudian kita berkurban atas nama kita, dan kita selip nama orang-orang yang kita cintai dari ibu dan ayah kita. Ada sedekah yang kita niatkan dari hewan kurban yang kita kurban tersebut untuk kedua orang tua kita. Jelas ya, karena itu sangat bermanfaat untuk mereka, sangat bermanfaat untuk mereka. Ya, fa'athbata lahum ma baqiyat dunya adzaban bil ghuduwi wal 'ashi duna ma bainahuma hatta idza qamatil qiyamatu
udhibu asyaddal adzab fala takhfifin anhum kama kana fid dunya fathbata lahum, dan Allah telah menetapkan kepada mereka azab baqiyatid dunya adzaban, selama dunia ini masih utuh mereka akan diazab siang dan malam dan tidak akan diringankan azab di antara mereka tersebut. Hatta idza qamatil qiyamah, sampai tegak di yaumul qiyamah, apakah azab mereka berhenti? Azab mereka tidak berhenti, justru mereka akan diazab lebih dahsyat, dan Allah tidak akan meringankan sedikit pun ya azab mereka di akhirat kelak sebagaimana di dunia. Di dunia orang-orang kafir mungkin dia sakit dia akan sembuh, ya dia mendapatkan ujian mungkin ujiannya akan selesai, tapi di akhirat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah menikmati sesaat pun ya kesejukan di dalam neraka, kecuali mereka semakin dahsyat ya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kematian belum menghampiri kita dan kita belum mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka masih ada kemungkinan kita bisa mati di luar dari Islam. Ya, ini hal yang perlu untuk kita takuti, hal yang perlu untuk kita khawatirkan, yang terkadang dosa itu menghampiri kita dari dosa kecil, yang kita kemudian bermudah-mudahan untuk berbuat dosa kecil, yang kemudian sebagaimana kata para ulama tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus, yang kemudian kita beranjak dari dosa kecil ke dosa besar, ya, yang kemudian dari dosa besar semakin keras hati kita, semakin jauh kita dari Allah, maka semakin sulit kita dinasehati, maka kemudian na'udzubillah, sebagaimana kata para ulama, dosa itu akan menjadi pos seseorang untuk jatuh dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini saya ulangi kembali sebagaimana telah saya sebutkan di awal kajian, para hadirin dan hadirat, sebagaimana yang ternukilkan dari Imam Ahmad dan juga dari ulama yang lainnya, tidak ada istirahat seorang mukmin di dunia ini sampai dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, seorang muslim tidak akan bisa beristirahat sampai langkah kakinya menuju ke dalam surganya Allah. Disitulah dia akan beristirahat. Namun kalau seandainya kematian kita belum menghampiri kita dan tidak ada jaminan kita mati di atas Islam, maka tentunya kemungkinan itu masih sangat banyak terjadi. Oleh karena itu, terus berdoa kepada Allah, terus kita bersyukur kepada Allah dari nikmat yang Allah berikan dengan cara kita menjaganya, dan semangat belajar, semangat menuntut ilmu, yang mudah-mudahan ini akan bisa memberikan benteng untuk kita agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan saya mohon maaf ya, mungkin karena kondisi dan keadaan kita di lapangan, ya mudah-mudahan tidak mengurangi ya inti dari apa yang ingin kita sampaikan di malam ini untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas materi yang sudah disampaikan, sangat bermanfaat. Kita semuanya semoga bisa menjadi wasilah untuk bisa menjadi semakin kuatnya iman kita. Amin. Aja Pak, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi jamaah yang ingin masuk pada Ustaz bisa presentasinya atau menuliskan pertanyaannya diberikan kepada kami melalui via kolom chat yang diciptakan. Kami persilakan kepada Ibunya yang sudah angkat tangan bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Silakan Ibunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustaz, kalau misalnya kan meninggalkan sholat secara sengaja ya Ustaz. Kalau misalnya ada orang ada seorang muslim semasa hidupnya nggak sholat itu Ustaz, tidak ada uzur, tidak ada alasan apapun, meninggalkan sholat seumur hidup, dan dia senangnya bermaksiat. Contohnya seperti hafalnya Ustaz ya, saya bukan mengatakan orang tersebut tidak, misalnya senang berjudi atau senang mencuri. Nah itu bagaimana Ustaz dengan amalan itu? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sudah menyebutkan dari pendapat mazhab, diantaranya mazhab Imam Ahmad, di mana
ternukilkan dari riwayat dari beliau, siapa yang seseorang yang memang tidak pernah sholat sama sekali, walaupun dia tidak mengingkari akan kewajiban sholat, dia meninggalkan sholat dalam keadaan malas, dan bersamaan dengan itu dia meyakini akan kewajiban sholat, maka dia telah kafir. Ya, dan terlebih Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, beliau telah berkata, seseorang yang mereka meninggalkan ibadah secara keseluruhan, dia tidak peduli sama sekali dengan ibadah, dia tidak peduli dengan apa yang diperintahkan, dia tidak peduli sama sekali dengan larangan Allah, ya, dan dia menganggap tidak butuh kepada agama, maka ini di antara hal yang membatalkan keislaman. Ya, dan inilah hal yang sangat berbahaya. Maka kita banyak berdoa kepada Allah dan kita nasihati orang-orang yang mereka meninggalkan sholat, karena inilah hal yang sangat bahaya. Ma salakakum fis saqar qalu lam nakul minal musallin. Ketika penghuni surga berkata kepada penghuni neraka, kenapa kalian berada dalam nerakanya Allah? Kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami dulunya bukan orang-orang yang sholat. Mereka diadab oleh Allah dalam neraka dikarenakan meninggalkan sholat. Dan apa azab yang paling besar yang didapatkan oleh seseorang yang meninggalkan sholat di dunia ini? Loh Ustaz, nggak ada kok, mereka nggak ada diadab. Buktinya harta mereka banyak, hidupnya bahagia, hidupnya happy terus. Ya, maka kita katakan Allah telah mengadabnya di dunia sebelum di akhirat. Apa adab yang Allah adab dia di dunia sebelum di akhirat? Dia tidak merasakan akan manisnya salat. Dia tidak merasakan bagaimana indahnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan bagaimana manisnya seorang muslim berdiri, dia bertakbir dan kemudian dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan bagaimana beban hidupnya itu bisa hilang ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ini merupakan azab yang Allah segerakan di dunia sebelum akhirat. Ya, jangan kita anggap dia tidak mendapatkan azab. Ini azab yang sangat pedih. Oleh karena itu saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, bersyukurlah kepada Allah. Ya, walaupun mungkin kita sakit-sakitan, walaupun mungkin kita tidak punya harta yang banyak, walaupun mungkin kita punya masalah dalam hidup kita, tetapi ketika Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa ruku dan sujud kepadanya, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ini merupakan nikmat yang sangat agung, yang wajib untuk kita bersyukur dan kita menjaganya, dan berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga salat sampai kita bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga bisa menjawab. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ada Tuna Sari dari Komen Edan. Kami silakan untuk tanya langsung pada Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sekarang ini tinggal di Eropa dan sekarang ini musim panas, di mana maghrib jam 10, isya jam 11 dan subuh itu jam 3. Ya, saya mengakui saya melakukan kesalahan, yaitu pertanyaan pertama, tantangan di sholat maghrib dan isya di musim sama ini, misalkan saya sholat maghrib gitu kan, terus sebentar lagi saya mau kan sholat isya, ternyata saya tertidur gitu, akhirnya bangun tuh melebihi jam subuh gitu kan. Jadi misalkan subuh jam 3, ternyata saya bangun jam 4 atau jam 5 gitu kan. Pertama taubat apakah yang harus saya lakukan? Karena misalnya saya bertobat gitu kan, ya Allah saya melakukan kesalahan gitu kan, tapi akhirnya berulang gitu kan. Kedua, terus misalkan ketika saya bangun gitu tuh saya melakukan sholat isya dulu atau subuh dulu. Terus satu lagi, untuk menghindari kesalahan itu akhirnya saya melakukan jamak gitu kan. Jadi isyanya di waktu maghrib. Tapi yang saya dengar, jadi ada fatwa dari ulama di Inggris itu mengeluarkan fatwa bahwa boleh. Tapi ada juga jumhur ulama yang tidak membolehkan.
Jadi saya bingung gitu. Jadi maksudnya untuk memaklumi keadaan saya, ya Allah saya tahu saya lemah gitu kan. Jadi kalau daripada saya nggak sholat saya isyanya kebablasan, jadi ya udah saya melakukan jamaah. Itu yang saya lakukan selama ini atau kalau di musim panas ini gitu. Terus jadi bagaimana? Apakah yang harus saya lakukan yang lebih baik yang harus saya lakukan? Terima kasih. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam nam qabla al-isya wal hadits ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita tidur sebelum salat isya dan berbicara setelah salat isya. Dan para ulama ketika mensyarah hadis ini, bukannya larangan secara mutlak seseorang tidur sebelum isya. Tapi larangan tersebut kalau seandainya dia tidur dan dikhawatirkan dia tidak bangun sholat isya dan tidak ada yang membangunkannya, maka masuk kepada larangan. Baik, masuk ke dalam larangan. Ya, ini hal pertama yang harus diketahui. Nah, yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rufiyatil aqlam min thalathah. Diangkat kolam itu dari 3 jenis manusia. Yang pertama adalah anak kecil sampai dia balik, orang gila, orang tertidur sampai dia terjaga. Maka siapa yang seseorang yang dia meninggalkan sholat karena tertidur tidak sengaja, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Namun kalau seandainya itu terjadi berulang-ulang, maka disinilah kita harus mencari sebuah jalan yang agar kita bisa terjaga dari sholat isya itu sendiri. Ya, tentunya satu kaidah disebut oleh para ulama, tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Ya, nah kita tidak akan bisa bangun sholat isya kecuali dengan sesuatu. Apa sesuatu tersebut? Apakah kita menggunakan alarm? Ya, maka mengambil alarm dalam kondisi seperti ini maka hukumnya wajib. Jadi banyak cara yang harus kita tempuh, ya, agar kita bisa sholat pada waktunya. Dan yang kedua, kalau seandainya kita sudah tertidur seperti yang kita sebutkan tadi, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya itu terjadi secara terus-menerus dan dia tidak menjadi hal wasilah untuk bisa membangunkan dirinya, dia bertobat kepada Allah dan kemudian dia sholat, ya, yang pertama itu yang dia lakukan. Sekarang mana yang lebih awal, sholat isya atau sholat subuh? Ketika sholat isya lebih dahulu daripada sholat subuh, maka dia sholat isya dulu, baru setelahnya dia sholat subuh, walaupun sholat subuh itu waktunya sudah lewat. Nabi SAW pernah suatu hari beliau melakukan perjalanan peperangan, dan di tengah perjalanan karena terlalu lelah Rasulullah SAW telat bangunnya, sampai-sampai ya itu matahari sudah naik 1 tombak kurang lebih. Dan kemudian Nabi SAW berpindah tempat, dan apa yang beliau lakukan pada waktu itu? Beliau tidak langsung sholat subuh. Yang beliau lakukan padahal waktu sholat subuh sudah lewat, sholat sunnah fajar. Tapi karena sholat sunnah fajar itu lebih dahulu daripada sholat subuh. Nah, apalagi sholat isya. Jelas ya, namun ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, saya kan manusia biasa, Nabi saja bangunnya telat sholat subuhnya. Ya, Rasulullah SAW dinukilkan itu cuma sekali momen dalam keadaan beliau sangat capek dan sangat lelah sekali. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menjamak? Adapun menjamak tidak ada masalah, seseorang terkadang dia menjamak, tapi jangan terus-menerus. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau pernah menjamak salat dalam keadaan tidak safar, tidak dalam keadaan hujan dan tidak ada apapun. Tapi itu dilakukan oleh Rasulullah terkadang. Ya, maka disinilah kita harus berjuang. Ya, di sini kita harus berjuang karena yang namanya ibadah itu penuh dengan perjuangan. Yang kalau kita di Indonesia yang memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ya buat kita yang ada di Indonesia, udaranya nggak panas, udaranya nggak dingin, waktu sholat juga stabil. Ya, maka teman-teman yang berada selain di luar di Indonesia, ya maka tentunya disitulah kita harus berjuang. Ya, mungkin ada kemudahan kita dari sisi yang lainnya, tapi ada hal yang memang kita sulit dari sisi yang lainnya, maka disitulah kita harus berjuang untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan juga Allah memudahkan saya dan kepada ibu yang bertanya agar
ya dimudahkan untuk bisa merealisasikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya, karena kita semuanya butuh dari pertolongan Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Silakan untuk kita semuanya ke rumah pertanyaan. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk di chat pada kami. Ada pertanyaan dari Ibu Eni. Coba bacakan. Assalamualaikum. Bila seseorang selama hidupnya tidak pernah sholat, namun dia tetap berbuat baik dan tetap menjaga puasanya, ketika dia meninggal, apakah tetap dimakamkan sesuai Islam? Karena selama ini KTP-nya pun seharusnya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah perkara khilaf di kalangan para ulama Islam. Ya, dan khilafnya adalah khilaf yang luas. Maka wallahu a'lam bishawab, mungkin ketika kondisi seperti ini perlu ditanya kepada hakim atau kepada qadhi yang ada di negeri tersebut. Ya, ketika kondisi ada orang yang memang tidak pernah sholat sama sekali semasa hidupnya, apakah dikubur tengah muslimin ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin perlu ditanya kepada orang-orang yang punya kompeten dalam masalah itu di negeri yang dia tinggal. Nah, karena ini adalah masalah berat dan saya tidak berani untuk menjawabnya karena memang juga ada khilaf di kalangan para ulama di sini. Namun perlu kita ketahui teman-teman semuanya, syaitan itu terkadang mendatangi manusia dari dua sisi. Sisi yang pertama, ya, dia mengagungkan kepada kita akan agungnya sholat, sehingga dia menyepelekan kita akan hubungan kita dengan manusia. Yang penting ente sholat, selama sholat ente baik, ya udah ente semuanya akan baik. Adapun manusia yang sholat ente peduli. Satu bab. Dan bab yang lain, syaitan akan mendatangi orang-orang yang sangat menjaga muamalahnya dengan manusia, tapi dia tidak menjaga hubungan baiknya dengan Allah dengan sholatnya. Syaitan akan mendatanginya adinul muamalah. Din itu adalah muamalah. Ketika anda berbuat baik kepada manusia, maka Allah akan berbuat baik kepadamu. Ya, tetapi dari sisi lain dia digiring oleh syaitan untuk meninggalkan sholat. Maka seorang muslim dia harus bersemangat untuk beribadah sholat dan juga bersemangat untuk berbuat baik kepada manusia, karena disitulah jalan syaitan untuk menjauhkan kita dari kebaikan itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke pertanyaannya. Sudah ada yang di sini Abu Abdurrahman, akan sebenarnya langsung pada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendapatkan pertanyaan di depannya masuk cukup panjang dengan Allah, coba berusaha merangkumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan untuk Ustaz juga firman semua. Bagaimana Ustaz mohon pencerahannya menyikapi opini atas berangkatnya seseorang ke Baitullah untuk ke haji misalkan, itu adalah merupakan tamunya Allah, itu undangan dari Allah. Sedangkan haji-haji itu kan sekarang juga program haji misalnya tidak dalam kondisi yang murah, itu cukup mahal. Sementara melihat orang yang bisa pergi haji namun bahkan bisa hampir tiap tahun, itu kita tidak boleh bersukur, namun melihat realita misalkan hanya seorang PNS seperti itu, mungkin kita tidak tahu dan pernah mendapatkan hasilnya. Bagaimana kita menyikapi seperti itu Ustaz? Apakah atau bisa menggunakan dalil bahwa nikmat itu juga ujian dari Allah, atau bagaimana bisa menyikapi masalah rahasia Allah memilih tamunya ini? Baik, barakallahu fikum. Naam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dunia inilah tempat ujian bagi kita semuanya. Orang yang diberikan oleh Allah kemudahan itu ujian buat dirinya, dan orang yang mereka diberikan kesulitan itu juga ujian buat dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada Qarun.
Tapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, justru dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala dan dia mengkufuri nabi dan rasul yang menyuruh kepadanya, maka tempatnya dalam neraka. Jadi jelas kenikmatan, kekurangan itu merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlalu mendalami ya akan urusan orang. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang enggak penting buat dia. Apa pentingnya kita untuk mengatakan dia seorang PNS, kemudian dia bisa haji dengan harga demikian. Akan banyak sekali jalan-jalan yang seseorang itu bisa berangkat haji dalam keadaan terkadang dia tidak punya apa-apa. Bisa saja mungkin warisan yang dia dapatkan, bisa saja mungkin hadiah yang orang berikan, atau bisa saja dia menggantikan dari keluarganya dan lain sebagainya. Ya, kecuali kalau seandainya kita mendapatkan bukti. Nah, kalau seandainya kita tidak mendapatkan bukti yang nyata, yang jelas dari mana harta seseorang itu dapatkan dia bisa haji, maka kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui dari mana harta yang dia punya. Tetapi kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu berhusnudzon dengan seseorang. Ya, dan kita selalu banyak beristighfar kepada Allah. Ya, kita banyak beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfarnya kita itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk menjadi tamunya. Ya, ini yang paling terpenting sebenarnya daripada kita menyibukkan untuk mengetahui urusan buat orang lain. Nah, kalau seandainya dia tidak jujur dan lain sebagainya, maka tentunya orang yang berhaji dengan uang yang tidak halal, maka dia tidak akan sah hajinya. Ya, tidak sah hajinya. Maka di sini teman-teman semuanya kita harus semangat berdoa, semangat bekerja, semangat mencari nafkah, semangat untuk menabung, semangat untuk jangan terlalu ya mengikuti style dalam kehidupan kita ini sehingga uang kita habis untuk hanya beli sepatu setiap saat, beli baju dan sebagainya. Tapi kita harus lebih hemat tabung, jangan sampai ada orang-orang yang penghasilannya itu jauh dibandingkan kita di bawahnya. Tapi subhanallah dia bisa berangkat haji. Ya, maka kita jangan kalah. Yang penting ada ketulusan hati dan keikhlasan hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita akan menjadi tamunya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Pak Taufik. Terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan yang masuk via chat, sebenarnya Wan karena pertanyaan yang ada dari puasa. Coba bacakan, bismillah. Wan izin bertanya, yang mana yang lebih afdal Ustaz antara sholat subuh qobliyah dan sholat tahlil masihnya digabungkan atau dipisahkan sholat masing-masing? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya ketika seseorang itu masuk dalam masjid, la tajlis hatta yarka rakaatain. Jangan seseorang itu duduk sampai dia ruku 2 rakaat. Jadi di sini tidak disebutkan penamaan itu salat tahiyatul masjid. Tetapi hanya disebutkan siapa yang seseorang masuk ke dalam masjid maka dia sholat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat itu apakah sholat qabliyah subuh? Ya, atau 2 rakaat itu adalah sholat subuh itu sendiri. Jadi ketika kita masuk ke masjid, kita sudah sholat sunnah fajar di rumah, kemudian kita berangkat ke masjid, sampai ke masjid kita sholat subuh, maka itu sudah mencukupi hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, jangan kau duduk sampai kau sholat 2 rakaat. Ya, jadi dia tidak perlu bangkit lagi untuk apa? Salat tahiyatul masjid. Karena salat subuh yang kita lakukan itu sudah mewakili dari ucapan Nabi, jangan kau duduk sampai kau salat 2 rakaat. Dan itu telah kita lakukan salat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Lanjutkan dengan penanya-penanya. Ada Umu Firly yang sudah angkat tangan di sini. Kami silakan pada Umu Firly untuk bisa bertanya langsung pada Ustaz. Silakan Umu Firly. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bicara sholat Ustaz, memang kita tidak boleh ya Ustaz meremehkan sholat, karena sholat adalah yang dihisab pertama ketika hari kiamat kelak, itu Ustaz ya.
Kalau sholatnya bagus maka seluruhnya akan bagus, tapi kalau sholatnya yang rusak maka akan rusak seluruhnya. Begini Ustaz, apakah kita boleh meninggalkan, artinya ketika kita melihat atau mendapati tetangga atau siapapun yang saat hidupnya itu sholatnya tidak terjaga, bahkan tidak sholat seperti itu, terus kemudian meninggal, apakah boleh kita tidak mensolatkan atau tetap kita mensolatkan untuk memintakan, sebagai bentuk memintakan ampunan seperti itu? Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua tentang syafaat. Tadi dijelaskan bahwa syafaat adalah hak prerogatif Allah, yang dimana ketika orang soleh atau Rasulullah sendiri sudah diizinkan oleh Allah untuk memintakan syafaat, baru itu boleh dilakukan. Yang menjadi pertanyaan, ketika umumnya orang itu membuka pidato itu, kita curahkan syafaat, kita curahkan sholawat dan salam kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat kelak. Nah, ucapan yang seperti ini boleh atau menyelisih? Demikian dua pertanyaan, nasihatnya barakallahu fiik. Baik, Masya Allah. Wa barakallahu fiik. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali para hadirin dan hadirat. Saya jawab dulu soal yang kedua. Ketika seseorang berkata kita bersalawat kepada Nabi SAW agar kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah amalan yang soleh, amalan yang mulia, dan seseorang boleh bertawasul dengan amalan soleh yang dilakukan. Sebagaimana keadaan orang yang terkurung dalam goa, yang kemudian diantara mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan amalan soleh yang mereka lakukan, sehingga mereka berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu goa tadi. Nah, zahir dari saudara kita yang berkata dengan ucapan seperti itu, dia berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia meminta agar kita berselawat kepada Rasulullah, yaitu pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, itu artinya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan zahirnya tentunya dia meminta kepada Allah, maka ini sesuatu yang tidak bermasalah. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat, kalau memang seandainya kita mengetahui dia tidak pernah sholat sama sekali, dia tidak pernah sholat, nggak sholat sama sekali, ya maka tentunya orang seperti ini ya kita tidak akan menyolati mereka. Tapi kalau seandainya dia terkadang sholat, atau Jumat dia sholat, atau Idul Fitri dia sholat, Idul Adha dia sholat, maka kita tetap berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu pengampunan kepadanya dan melapangkan kuburnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sudah tidak lagi jamaah yang rakaat, waktu juga sudah larut, mungkin Ustaz ini istirahat, jadi anak mau disebutkan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz Agung. Jazakallahu khairan, Ustaz, terima kasih juga jamaah yang sudah sedia bersama.